Isradi Zainal, seorang rektor dari Universitas Balikpapan, mengundang Rocky Gerung dalam diskusi mengenai pembangunan IKN. Pak, Bapak itu rektor loh Pak. Kenapa Bapak undang dosen biasa? Yang Bapak undang sama-sama rektor lah Pak. Ya paling tidak kalaupun berseberangan pemikirannya Pak, paling tidak imbang gitu loh. Ini kan jadi malu dia menghadapi Bapak. Apalagi dia bilang kemarin itu menyamakan antara pembangunan IKN dengan Menara Babel di Babilonia. Dan bahwasanya Tuhan tidak investasi kepada Menara Babel, makanya Menara Babel itu gagal. Enggak aja kawan ini. Itu kan sudah ngaco. Ngawur namanya. Yang namanya Menara Babel itu dibangun untuk kesombongan rajanya, Bos. Nah, IKN itu dibangun untuk kebanggaan bangsanya. Untuk kebanggaan bangsa Indonesia. Dan tahu enggak kalian, untung saja Monas atau Monumen Nasional itu dibangun jauh hari sebelum si Rocky Gerung ini lahir. Iya juga ya. Kalau sempat dibangun pada masa sekarang, itu Rocky Gerung juga pasti komentar. Betul. Untuk apa dibangun Monumen Nasional? Untuk apa kita bangun Menara Babel di Indonesia? Untuk apa juga dibikin itu emas itu di atas menara? Emas itu kan tempatnya di tangan, di leher, dan di jari jemari. Komentar itu. Tapi dia nggak fair. Kenapa waktu Anies Baswedan membangun monumen bambu kau nggak komentar? Mana suaramu? Monumen bambu yang bentuknya itu nggak tahu yang kita kayak mana-mana itu loh. Iya, ya nggak fair kawan ini. Jadi Rocky Gerung ini mengomentari hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal yang dangkal gitu loh. Baru setelah yang namanya Bapak Isradi ini memberikan pemaparan dari berbagai sudut pandang, baru lihat begini-begini dia. Gelisah dia, pengen kali cepat pulang ya kan. Tahu kayak gini aku ngambil tiket pulang sekarang hari ini aku ambil pula tiket besok pikirnya. Ya, Bapak Isradi itu sudah paham ya bagaimana cara menjawabmu, karena beberapa bulan yang lalu itu yang namanya yang namanya si Anies Baswedan itu sudah nanya duluan daripada kau. Dan dia pasti berpikir ya kan, pertanyaan ini nggak jauh-jauh beda sama si Anies kan begitu. Mirip ya. Yang pertama dari segi lingkungan hidup ya kan. Ya seringkali dikritisi bahwasanya pembangunan IKN itu merusak hutan. Padahal hutan yang ada di sekitar itu ada sekitar 6.000 hektar ya. Yang dipakai itu hanya sekitar 2.000. Dan yang dipakai 2.000 itu bukan hutan alami yang masih lengkap monyetnya, yang masih lengkap gajah sama harimaunya. Bukan ya. Tapi yang dipakai itu sebagian besar itu bekas hutan tanaman industri, di mana pernah panen 6 bulan sekali. Gitu dia. Dan dikatakan pembangunan IKN itu merusak lingkungan hidup. Justru pembangunan IKN itu dia memperbaiki lingkungan hidup. Kenapa? Karena sebelum ada IKN di situ itu marak yang namanya tambang ilegal. Ngerti? Cerdas kita. Jadi jangan cuma berpikir bahwasanya itu isi kepala doang. Gali informasi, Bos.